Perkenalkan, nama saya Ignatius Alvito, NIM 20G10065, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas 1.2. Di sini saya akan mempresentasikan artikel tentang pengampunan dalam agama Katolik. Kristus mengampuni dosa melalui sakramen baptis. Seruan pertobatan inilah yang telah disampaikan oleh Kristus sejak awal karyanya. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius bab 4 ayat 17. Atau dalam Injil Markus dituliskan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Markus bab 1 ayat 15. Kalau kita manusia menjawab seruan pertobatan dari Kristus, maka kita akan diselamatkan. Karena Kristus sendiri telah memberikan rahmat pengampunan dosa bagi kita yang diperolehnya dengan pengorbanannya di kayu salib sebagai silih atas dosa-dosa kita manusia. Selanjutnya, mungkin orang bertanya, bagaimana caranya agar kita memperoleh pengampunan dosa dari Kristus? Injil Markus mengatakan, siapa yang percaya dan dibaptis, ia akan diselamatkan. Tetapi, siapa yang tidak percaya, ia akan dihukum. Markus bab 16 ayat 16. Dengan demikian, Kristus memilih cara baptisan untuk menyalurkan rahmat pengampunannya yang mengalir dari karya penebusannya di kayu salib. Dengan sakramen baptis, kita menyatukan diri kita dengan Kristus, meninggalkan manusia lama dan hidup di dalam Kristus menjadi manusia yang baru. Kristus yang menginginkan agar manusia memperoleh keselamatan, tidak membiarkan manusia kehilangan rahmat pengampunan sebelum ia naik ke surga. Kristus memberikan amanat agung pada para muridnya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Inilah sebabnya gereja menyadari tanggung jawab yang dipercayakan oleh Kristus untuk membawa umat manusia kepada keselamatan, baik melalui pengajaran, pemuritan maupun pembaptisan. Walaupun pada saat dibaptis kita memperoleh pengampunan dosa asal maupun dosa pribadi atau aktual, baik dosa ringan maupun dosa berat, dosa dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan, dosa pelanggaran maupun dosa kelalaian, baik dari ketidaktahuan, kelemahan maupun kejahatan, dari saat awal hidup kita sampai pada saat dibaptis. Namun, kita masih harus terus berjuang untuk terus hidup dalam kekudusan. Dalam perjuangan ini, kita akan mengalami jatuh bangun. Bahkan tidak jarang kita dapat melakukan dosa berat
yang membahayakan keselamatan kita, untuk memberikan pengampunan Allah bagi umatnya setelah mereka menerima sakramen baptis. Kristus memberikan kuasa untuk mengampuni dosa kepada Petrus, yang diteruskan oleh para penerusnya, yaitu para paus, dan kepada para rasul yang diteruskan oleh para uskup, dibantu oleh para imam. Sekian dari saya, terima kasih.